Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, mata kuliah pengantar manajemen, saya akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan manajemen. Langsung saja kita masuk ke pembahasan capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami manajemen dengan fungsi-fungsinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar teori manajemen, konsep, proses, dan teknik serta mekanisme manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyusun solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam manajemen sebuah organisasi. Kemudian, kemampuan akhir yang diharapkan, mampu menjelaskan teori manajemen klasik, manajemen ilmiah, aliran hubungan manusiawi, dan perilaku organisasi. Kita akan membahas satu persatu mengenai materi yang akan kita bahas ini. Yang pertama, dalam bab ini akan dijelaskan tiga aliran pemikiran manajemen yang ada, yaitu yang pertama, aliran klasik yang terbagi menjadi dua, manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Kemudian aliran manajemen modern, serta akan dibicarakan pula mengenai pendekatan manajemen yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi atau contingency approach yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan bermacam-macam teori manajemen. Masuk ke teori manajemen klasik. Perkembangan awal teori manajemen klasik, ada dua tokoh manajemen klasik, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Pemikiran Robert Owen menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi dengan perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang murah, dengan melalui perbaikan dan kondisi karyawanlah produktivitas dan keuntungan akan maksimal. Jadi menurut Robert Owen, mensejahterakan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Kemudian menurut Charles Babbage yang kedua adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. Alasannya, setiap tenaga kerja perlu diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan operasi pabrik. Kontribusi lain ia menciptakan alat hitung atau kalkulator mekanis yang pertama. Jadi selain memberikan Charles Babbage ini selain memberikan teorinya, mengungkapkan teorinya, dia juga menciptakan kalkulator mekanis yang pertama. Kemudian sebelumnya kita masuk ke manajemen klasik, lalu kita masuk ke manajemen ilmiah. Ini merupakan bagian dari aliran klasik. Tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Friedrich Strehler. Prinsip-prinsip dasar pendekatan manajemen ilmiah menurut buku Friedrich Strehler atau Scientific Management ada 4 pernyataan. Yang pertama, pengembangan metode ilmiah dalam manajemen. Contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan pekerjaan dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab sesuai tugas atau tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja. Yang kedua, yaitu Frank dan Lillian Gibbert. Frank Gibbert adalah seorang propel pengembangan studi gerak dan waktu, menitik beratkan pada efisiensi untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gibbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Berikut adalah sumbangan dan keterbatasan manajemen ilmiah. Sumbangannya ada beberapa teori-teori mengenai teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah yang merupakan studi gerak dan waktu hasil efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu seleksi dan pengembangan ilmiah atau kesadaran dan kemampuan serta latihan untuk meningkatkan efektivitas. Dan yang ketiga desain kerja, yaitu yang digunakan untuk mendorong manajemen untuk mencari cara yang terbaik.
Selain ada sumbangan, juga ada keterbatasan. Yang pertama, kenaikan produktivitas yang sering tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan. Tadi di awal pernyataan dari siapa tadi? Dari Robert Owen, pernyataan dari Robert Owen menyatakan bahwa kesejahteraan karyawan akan menimbulkan keuntungan pada perusahaan. Ternyata belum tentu. Disinilah keterbatasannya. Jadi tidak semua perusahaan bisa memberikan kesejahteraan yang penuh pada karyawannya. Nah, karena jika terlalu diberikan kesejahteraan yang penuh, maka perusahaan belum tentu mendapatkan feedback yang sebesar apa yang dikeluarkan. Jadi itu merupakan keterbatasan. Kemudian yang kedua, perilaku manusia yang bermacam-macam menjadi hambatan. Tentu saja perilaku manusia kan beragam, ada yang baik, ada yang punya maksud tertentu, atau semacamnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan rasional yang hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial masyarakat, sosial karyawan. Dari keterbatasan-keterbatasan itulah para ahli mengembangkan model manajemen ilmiah. Kita masuk ke teori organisasi klasik. Tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Henry Fayol. Dalam teori administrasinya, Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, komen, atau pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Fayol juga membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan. Yang pertama yaitu teknik, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Teknik sendiri terdiri dari produksi dan manufacturing produk. Kegiatannya memproduksi produk dan mengorganisirnya. Kemudian yang kedua, komersial, yaitu melakukan pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga, keuangan adalah untuk pendapatan dan penggunaan modal. Yang keempat, keamanan, yaitu perlindungan karyawan dan kekayaan perusahaan. Yang kelima, akuntansi, yaitu pelaporan, penyertaan biaya, laba, hutang, membuat neraca, pengumpulan data statistik. Yang terakhir, yang keenam, yaitu managerial functionalism, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Tokoh teori organisasi 14 prinsip manajemen menurut Fayol. Jadi ini lanjutannya dari Fayol tadi. Setelah ada 6 operasi-operasi perusahaan, Fayol juga mempunyai 14 prinsip manajemen. Yang pertama yaitu pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rantai skalar atau garis memenang, order, keadilan, stabilitas, staf organisasi, inisiatif, dan esprit de corps atau semangat kerja. Tokoh yang kedua yaitu Mary Parker Follett. Follett dan Barnard adalah bertindak sebagai jembatan antara teori klasik dan hubungan manusiawi. Karena pemikiran mereka mempunyai teori berdasarkan teori klasik, tapi memperkenalkan beberapa unsur baru, yaitu tentang aspek-aspek hubungan manusiawi. Sumbangan pemikiran terbesar dalam bidang manajemen menurut Follett yaitu melalui aplikasi-aplikasi dan praktek-praktek ilmu sosial dalam administrasi perusahaan, tentang kreativitas, kerjasama antara manajer dan bawahan, koordinasi dan pemecahan konflik. Follett percaya bahwa konflik dapat dibuat konstruktif dengan proses integrasi di mana-mana orang-orang yang terlibat mencari jalan pemecahan bersama dalam perbedaan-perbedaan di antara mereka. Barnard memandang organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut Barnard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Aliran hubungan manusia. Yang pertama tokohnya adalah Hugo Munsterberg. Hugo Munsterberg adalah bapak psikologi industri. Bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dilakukan dengan melalui 3 cara. Yang pertama, best possible person, kemungkinan orang terbaik. Yang kedua, best possible work, yaitu kemungkinan terbaik bekerja. Dan yang ketiga, best possible effect, yaitu kemungkinan terbaik mempengaruhi. Yang kedua ada
tokoh aliran hubungan manusia yaitu Elton Mayo. Yang A, studi ruang tes relay assembly. Elton Mayo dan kawan-kawan meneliti tentang efek kelelahan karyawan terhadap output yang dihasilkan. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan kondisi sosial baru yang diciptakan bagi para pekerjaan di ruang tes mempunyai peran besar dalam peningkatan produktivitas. Yang pertama, suasana kelompok, di mana para pekerja saling menciptakan hubungan sosial yang mendukung serta bersama-sama ingin melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua yaitu pengawasan yang lebih partisipatif. Para pekerja di ruang tes merasa diperlakukan penting, diberi banyak informasi serta sering diminta pendapat. Yang kedua, sikap karyawan, hubungan interpersonal dan proses kelompok. Yang ketiga, pelajaran diperoleh dari studi Hawthorne. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perasaan, sikap, hubungan, dan antar sesama karyawan menjadi penting dalam manajemen, dan penelitian tersebut mengakui pentingnya kelompok kerja. Aliran manajemen modern. Ada dua jenis aliran atau dua jalur yang berbeda. Yang pertama yaitu aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi, dan aliran kuantitatif, operation research, manajemen science, dan manajemen operasi. Aliran manajemen modern yang pertama yaitu perilaku keorganisasian. Prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi ada 4 jenis. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, yaitu peranan, prosedur, dan prinsip. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran manajemen modern yang pertama tadi perilaku keorganisasian, yang kedua aliran kuantitatif. Teknik-teknik manajemen sains digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan SDM, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Penggunaan teknik-teknik untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan manajemen sains adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model, penetapan pengawasan atas hasil-hasil, dan pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Selanjutnya, pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam manajemen dimaksudkan untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam pendekatan sistem digunakan dengan menggunakan sistem terbuka dan tertutup. Pendekatan sistem tertutup adalah pandangan siklus. Tidak ada masukan eksternal yang dipertimbangkan. Pendekatan sistem tertutup memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan dan konsistensi internal yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip atau kesatuan hubungan dan hubungan-hubungan dan konsistensi internal yang dicerminkan dalam prinsip-prinsip kesatuan perintah, rentang kendali, serta persamaan wewenang dan tanggung jawab, dan mengabaikan seluruh pengaruh-pengaruh lingkungan. Sedangkan pandangan sistem terbuka adalah memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem masuk keluar, input output atau masukan keluaran yang energetik dan secara menyolok terbuka dalam interaksinya dengan lingkungan, dan pada dasarnya merupakan proses transformasi masukan yang menghasilkan keluaran, tapi secara fungsional tidak menghubungkan dengan konsep-konsep dan teknik-teknik manajemen yang mengarah ke pencapaian tujuan. Selanjutnya, pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan kontingensi, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu untuk membantu pencapaian tujuan. Contohnya, ketika karyawan membutuhkan dorongan untuk meningkatkan produktivitas, maka pandangan klasik akan mengemukakan penyederhanaan kerja. Tetapi pendekatan hubungan manusiawi bisa menciptakan iklim yang dapat memotivasi karyawan dan mengusulkan perluasan kerja.
Mana metode yang paling baik? Bila karyawan tidak terdidik atau tidak mempunyai skill, serta kesempatan latihan dan sumber daya yang terbatas, penyederhanaan kerja mungkin merupakan penyelesaian yang paling baik. Tapi, bila karyawan terlatih dan memiliki kepuasan kerja adalah kebutuhan mereka, program perluasan kerja mungkin lebih efektif. Pendekatan konsekuensi secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu hubungan fungsional atau bila dan maka atau if then. Jadi intinya pendekatan kontingensi ini ketika memutuskan suatu situasi, kita harus melihat dulu latar belakangnya seperti apa. Baru kita bisa melihat ini pemecahan permasalahan ini harus seperti apa. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa datang. Yang pertama, dominan, divergen, konvergensi, sintesa, dan proliferasi. Yang pertama, dominan, yaitu salah satu aliran utama dapat sebagai yang paling berguna. Jadi, dominan itu salah satu dari aliran utama yang paling berguna atau yang paling mendominasi. Kemudian yang kedua, divergence adalah setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri-sendiri. Atau yang ketiga, konvergensi. Aliran-aliran yang dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka yang cenderung kabur. Yang keempat, sintesa, masing-masing sealiran berintegrasi atau bergabung, dan proliferation, adanya kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Ringkasan, teori manajemen klasik menekankan pada pentingnya unsur pendekatan manusia dalam produksi. Contohnya adalah Robert Owen. 4 prinsip dasar agar teknik-teknik di dasar efisiensi menurut Frederick Taylor dalam bukunya The Principle of Scientific Management adalah 4. Pengembangan metode ilmiah dalam manajemen, seleksi karyawan ilmiah agar karyawan bertanggung jawab atas suatu tugas, pendidikan dan pengembangan ilmiah, serta adanya kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Aliran pendekatan modern berkembang menjadi 2 jalur yang berbeda. Yang pertama yaitu aliran hubungan manusia atau perilaku organisasi, dan yang kedua adalah aliran kuantitatif. Pendekatan sistem dimaksudkan untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam pendekatan sistem, manajer harus memandang organisasi secara luas, tidak hanya sebagian saja, jadi secara holistik bukan secara parsial. Konteks dasarnya adalah organisasi sebagai bagian dari faktor eksternal. Selesai. Referensi yang digunakan adalah 7 buku ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pertemuan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di forum diskusi yang sudah ada di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.